dipersembahkan oleh Sudah beberapa minggu, Sungai Cijalu di desa mereka menyusut drastis. Airnya keruh dan hampir tidak mengalir. Warga mulai khawatir. Nia menatap sungai dengan serius. Kalau terus begini, sawah bisa gagal panen. Seorang kakek berkata, dulu hulu sungai itu jernih sekali, tapi sekarang jarang ada yang menjaganya. Aep langsung berpikir, kalau hulu tersumbat, aliran pasti terganggu. Mereka sepakat menyusuri sungai ke arah hulu keesokan pagi. Nurisman sedikit ragu. Itu jauh banget. Nia tersenyum. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Mereka berjalan melewati semak, batu licin, dan akar pohon besar. Nurisman hampir terpeleset. Aep membantu menarik tangannya. Di tikungan sungai, mereka menemukan tumpukan sampah menyumbat aliran air. Botol plastik, ranting, lumpur. Nia terdiam. Di balik sampah, Nurisman melihat kotak logam kecil. Lihat, ada kotak logam kecil di sana. Wah, keren. Aku buka ya. Harta karun, teriaknya. Aep membuka perlahan. Isinya hanya koin-koin lama dan kertas pesan. Harta terbesar bukan emas tapi air bersih. Di kertas itu tertulis, harta terbesar bukan emas, tapi air bersih yang kau jaga. Mereka saling menatap. Tanpa ragu, mereka mulai membersihkan sampah. Nurisman mengangkat botol. Aep mengatur aliran kecil. Nia mengarahkan dengan sabar. Lihat, airnya mengalir lebih deras kan? Perlahan air kembali bergerak. Suara gemericik terdengar lagi. Nurisman tersenyum lebar. Ini lebih berharga dari koin itu. Tiba-tiba hujan deras turun. Air naik cepat. Mereka harus cepat naik ke tempat tinggi. Mereka berhasil berteduh di batu besar. Nia berdoa pelan. Hujan reda. Air sungai kini jernih dan deras. Saat kembali ke desa, warga terharu melihat air kembali mengalir. Nia berkata, menjaga alam adalah bagian dari iman. Nurisman menambahkan, ternyata harta terbesar itu manfaat untuk orang lain. سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema
Ramadan sebagai ajang muhasabah diri. Meningkatkan kualitas ketakwaan adalah sebuah keharusan bagi setiap umat muslim. Khususnya di bulan Ramadan, bulan yang agung derajatnya, di mana pintu kebaikan dan pengampunan dibuka seluas-luasnya. Namun, sebagai manusia, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan kesalahan. Introspeksi diri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan memantaskan diri untuk mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di bulan yang luar biasa istimewa ini seseorang tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan malaikat Jibril kepada baginda Nabi, "Wa man adraka ramadhana falam yughfar lahu fa'abadahu Allah." Qul amin. Faqultu amin. Yang artinya, siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan lalu ia tidak mendapat pengampunan, semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah wahai Nabi, amin. Lalu Nabi mengucap amin. Hadis riwayat Tabrani. Makna yang terkandung dalam hadis ini merupakan sebuah kabar gembira bahwa di bulan Ramadan pintu pengampunan Allah sangatlah terbuka luas dan di dalamnya terdapat peringatan keras betapa meruginya seseorang yang tidak memanfaatkan bulan yang penuh akan pengampunan ini. Introspeksi di bulan Ramadan ini penting karena ini merupakan proses refleksi atau analisis diri untuk mengukur seberapa maksimal kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Seyogyanya bagi umat muslim, muhasabah nafsi atau introspeksi diri dilakukan dengan serius dan istiqomah. Pasalnya, muhasabah merupakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Jika kita membaca ayat tersebut, kita seolah-olah ditanya, apa yang telah kau capai hari ini dibandingkan dengan hari sebelumnya? Dan apa yang akan kau lakukan saat ini untuk kebaikan di masa yang akan datang? Terlebih lagi, bekal apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan kelak di akhirat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya senantiasa menghantui hati setiap orang beriman. Dengan merenungkannya, kita akan menyadari di mana posisi kita saat ini, untuk apa kehidupan ini diberikan, dan kemana arah perjalanan kita setelahnya. Orang yang cerdas adalah mereka yang selalu memperhatikan bekal kehidupannya. Sedangkan orang yang bijak adalah mereka yang dengan serius mempersiapkan bekal yang akan dibawa setelah kehidupan ini berakhir. Hisab adalah rangkaian peristiwa yang akan dialami oleh setiap makhluk kelak di hari kiamat. Pada hari itu, semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu,
berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meringankan hisab adalah keharusan bagi orang-orang mukmin. Sebab dalam perhitungan amal nanti, setiap orang akan menghadapi hisabnya sendiri tanpa bantuan siapapun. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan bagaimana takutnya kita ketika diinterogasi oleh seseorang yang kita segani di dunia. Hisab di hari kiamat jauh lebih dahsyat dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengadili, meminta pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan kita, serta menanyakan bagaimana nikmat-nikmat yang telah diberikan digunakan, apakah dalam ketaatan atau malah dalam kemaksiatan. Perlu diketahui, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan salah satu asmanya, yaitu Al-Muntaqim, Zat yang Maha Membalas. Salah satu cara terbaik untuk melakukan muhasabah adalah dengan menunaikan sholat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Syadili, "Kil nafsaka wazinha bis sholati." Ukurlah dirimu dan timbanglah dengan sholat. Yakni apabila nafsumu terkendali dan berhenti dari sifat liarnya karena sholat, maka engkau termasuk orang yang beruntung. Namun jika sebaliknya nafsumu tetap liar, maka menangislah atas dirimu, terutama ketika kakimu terasa berat untuk melangkah menuju sholat. Sebab pernahkah engkau melihat seorang kekasih yang enggan bertemu dengan orang yang dirindukannya? Maka siapapun yang ingin mengetahui derajat dan keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia melihat bagaimana kualitas sholatnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga seluruh pendengar pendekar silat dimanapun berada. Semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kualitas keimanan dan ketakwaan kita meningkat, serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik, bahagia di dunia, beruntung di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh